warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saya cintai, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, pagi. Hari ini kalian sehat semua? Alhamdulillah. Ya. Untuk yang pertama, sebelum kita mulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas kita, yaitu Pak Zainal Arifin. Monggo Pak Mas Zainal. Siap gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi Bismillah sadri wa yassirli amri wahlul Amin ya Rabbal alamin. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anakku. Untuk pada hari ini kita akan mempelajari materi tentang pinjam meminjam ya. Banyak sekali ketentuan dari pinjam meminjam itu. Yang pertama, sebelum kita melanjutkan pelajaran ini, ada baiknya Bapak akan menayangkan video dulu sebentar. Nanti kalian simak. Mungkin hanya sedikit saja yang akan Bapak tampilkan, jadi tidak akan terlalu banyak ya. Jadi intinya saja. Nanti setelah itu kalian bisa menyimpulkan tentang materi yang ada dalam video, atau bisa saja menanyakan, atau bisa saja yang lainnya. Ya. Sebentar ya anak-anak. Kedengaran nggak anak-anak nih Bapak ngomong? Dengar Pak Guru. Pak Guru. Terima kasih, kirain tidak mendengar ya. Begini ya. Jadi salah satu jadi pengertian tentang pinjam meminjam itu dalam istilah fikih disebut dengan ariyah ya. Sebelum ini Pak Guru mau tanya, di antara anak-anak, adakah yang pernah melakukan pinjam meminjam? Sering, Pak. Saya, Pak. Ya. Ada tidak yang pernah mengalami permasalahan dalam pinjam-pinjam sama teman sendiri, misalnya di kelas? Ada Pak, banyak. Ada ya. Pak, dipinjami barangnya hilang Pak. Pinjam pulpen Pak. Nah, ketika kalian berada di sekolah, pernah tidak waktu itu misalnya kalian diberi uang saku sama orang tua, akan tetapi uang sakunya hilang, sedangkan di sekolah itu kebetulan dari wali kelasnya untuk
mengadakan mengumpulkan dana sosial bagi teman kita yang sedang mengalami sakit atau mengalami musibah ya. Sehingga di kelas kita itu dimintai dana sosial itu. Nah, ketika dimintai dana sosial, kalian itu uangnya hilang. Lalu di saat seperti itu, apa yang kalian lakukan? Apakah meminjam teman kepada teman? Apakah tidak memberikan dana sosial tersebut karena uangnya hilang? Barangkali Mas Widiono bisa menjawab. Ya, suaranya Mas Widiono. Nangis Pak kalau saya. Kalau hilang ya gimana Pak? Ya berusaha pinjem teman Pak. Teman saya yang paling akrab itu Pak. Yang baik hati dan tidak sombong Pak. Siapa itu? Mas Arman Maulana Pak. Iya. Ya, memang setiap dalam suatu kelas itu atau sekolah itu kita temukan berbagai macam karakter dari teman-teman kita ya. Ada yang baik, ada yang kurang baik, ada yang loman, misalnya itu eman, atau bahkan ada yang pelit ya. Mari kita lanjutkan pada video selanjutnya. Jadi dalam pinjam meminjam itu ada beberapa hukumnya ya, anak-anak. Nah, ada yang hukum pinjam meminjam itu haram. Kemudian ada yang sunnah, ada yang mubah, ada yang wajib ya. Nah, pinjam meminjam yang hukumnya haram itu ketika kita meminjam sesuatu untuk berbuat kejahatan atau yang tidak baik lah ya. Nah, pertanyaan Bapak, pernahkah di antara kalian yang meminjam sesuatu untuk berbuat ketidakbaikan istilahnya atau seperti kejahatan? Pernah tidak? Seperti Mas Jenal, pernah tidak Mas Jenal? Pernah Pak Guru. Oh, pernah minjam apa Mas Jenal? Pernah minjam sabit untuk nyuri mangga. Waduh. Untuk mencuri mangga ya. Kalau iya. Iya. Kalau di kampung memang masih banyak buah-buahan ya. Zamannya Bapak kecil juga dulu seperti itu. Kadang-kadang ada mangga yang masih montong dilempari pakai
itu ya, dilempari pakai batu. Iya, Pak. Iya. Kalau kenanya, Iya. iya. Kalau jatuh pas batunya tiba kepada tanah atau air mending. Kalau jatuhnya kena anak, kalau kena orang lain, itu bisa 2 kali dosa ya. Pertama mencuri, keduanya jatuhi orang gitu ya. Minta nggak dikasih, Pak. Oh iya, minta enggak sih? Iya. Kemudian selanjutnya ketika. Nah, sekarang selanjutnya Bapak minta kok gemuruh terus ya? Ada apa ya? Selanjutnya ya, anak-anakku yang tampan-tampan dan yang cantik-cantik, Bapak minta sekarang kalian membentuk kelompok. Ya, membentuk kelompok itu misalnya Mas Humedi, Mas Jenal, Pak Widiono, dan Bu Istianatul. Kemudian ketuanya misalnya Pak Humedi lah ya. Kemudian kelompok kedua Pak Sohibi, Pak Muhtar, Pak Jadmudi, dan Bu Esti. Silakan pilih salah satu ketuanya. Yang ketiga Pak Masrur, Pak Bahrudin, Bu Atik, dan Bu Tina. Silakan pilih ketuanya masing-masing. Begini, Bapak memberi tugas kepada kalian untuk membahas masalah yang pernah kalian hadapi, yang pernah kalian alami ketika meminjam sesuatu atau apalah, entah itu uang, entah itu buku, entah itu pulpen, apalah ya. Tapi terjadi bermasalah sesama teman yang dipinjami. Nah, setelah itu diskusikan dengan kelompoknya untuk memberikan solusinya dari masalah itu. Nanti presentasikan ke depan satu orang mewakili per kelompoknya. Bapak kasih waktu 3 menit. Takut, siap? Ya, monggo. Satu, hitungan 1 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Bentar, Pak, jangan cepat-cepat, Pak. Oh iya, saya tunggu ya. Silakan. Pengalaman kalian ketika melakukan pinjam-meminjam dan terjadi masalah di antara keduanya, di antara kalian dan yang meminjami. Sudah ada yang menuliskan? Ya Pak, ada Pak. Ya, Pak. Oke. Sudah. Terima kasih. Wah, memang ya anak-anakku ya memang tampan-tampan. Bisa cepat mengerjakan tugas ya. Kayak kalau kayak gini gurunya enak lah ya. Pinter-pinter. Iya. Iya, Pak. Iya. Sekarang Mas Sumedi sudah belum? Ya, Aduh, ini mesti dikasih uang saku nih. Oh, mau pinjam pulpennya Pak Guru? Iya, iya. Mas Sohibi, sudah belum? Sudah, Pak. Oh, ya sudah. Yuk, monggo silakan. Barangkali nanti menyebutkan satu-satu permasalahannya biar kita bahas bareng-bareng ya. Yuk, Saya Pak. pinjam pulpen Ya. itu diminta lagi sama yang punyanya, sama teman saya itu, Pak. Ya, terus? Akhirnya nggak jadi pinjemnya. Itu minjemnya sudah berapa menit atau berapa tahun ya? Baru mau minjem pulpennya habis. Oh, itu namanya belum minjem ya. Berarti itu belum terjadi. Biasa. Itu berarti belum terjadi meminjam tapi sudah diminta kembali ya? Iya, sudah diminta kembali. Jadi itu masalahnya begitu. Oh, itu berarti bukan minjem, cuma megang gitu ya. Terus terjadi berantem apa Mbak? Atau masalah nggak dengan temannya itu? Ya, minjem sama yang lain akhirnya. Oh iya iya. Terus dipinjemi? Pinjam, Pak. Dikembalikan Ada 2 anak
teman saya yang minjemi. Oh, iya, iya. Dikembalikan? Iya. Oh iya ya, berarti itu nggak jadi masalah ya karena langsung dikembalikan ya. Waktu mau Iya. minjem, iya, waktu mau minjem itu ada ketentuannya nggak? Misalnya ini 10 tahun baru dikembalikan atau 5 tahun baru dikembalikan atau gimana itu? Atau berapa Oh, hari? itu kalau sudah nulisnya selesai, Pak, Oh langsung iya, iya. dikembalikan. Kalau meminjam pulpen itu berarti kan istilahnya meminjam tapi barangnya mulai berkurang ya isinya ya. Sedangkan kalau meminjam itu biasanya itu barangnya utuh dan hanya diambil manfaatnya gitu ya. Ya barangkali Mas Ahmad Humedi punya masalah lagi. Diisi. Itu dia minjem mau kemana? Itu minjemnya mau kemana? Enggak diisi. Ya kalau secara hukum memang enggak benar ya karena hanya enaknya saja tapi dia enggak mengembalikan dalam kondisi seperti sebelumnya. Sebelumnya misalnya seharusnya kan kalau orang mau meminjam itu ada perjanjiannya dulu atau ada ketentuannya. Misalnya Mas Humedi atau temannya itu mau meminjam motor. Ini bensinnya masih, tapi nanti kalau misalnya mau dikembalikan harap diisi lagi gitu. Tapi kalau misalnya sudah ngomong seperti itu, tapi temannya itu mengembalikannya dalam kondisi masih kosong, bensinnya kosong, kalau misalnya Mas Ahmad Humedinya ternyata ikhlas, mungkin dongkol ya, hatinya mungkin jengkel ya. Iya, iya. Ya tapi kan harus dibicarakan baik-baik dengan temannya. Kira-kira mau mengembalikan bensinnya itu kapan? Ya, nanti disepakatilah. Apa nunggu ketika ada duit atau gimana? Ya, ya, itu aja. Ya, lain kali kalau misalnya mau minjam motor bilang ya. Barangkali Pak Guru juga mau minjem kalau nanti ke sekolah bawa motor ya. Ya. Yang lain, Ibu barangkali punya masalah? Enggak, Pak. Sudah Saya baik-baik saja. Ya, Ya, kalaupun pinjam, ya paling sekedarnya pinjam pensil atau pinjam ya, buku, iya, pinjam iya. buku bacaan. Iya, iya. Kalau pinjam duit sama temennya buat jajan pernah nggak, Bu Es? Enggak, Pak. Oh iya, bagus. Jajak itu Bu Is. Enggak boleh sama orang tua, Pak. Iya, bagus. Orang tuanya berarti mendidik anaknya itu untuk melatih tidak boleh meminjam, ya. Istilahnya. Itu namanya berhutang karena, Pak. Oh iya. Selanjutnya, barangkali ada yang mau menambahkan dari kelompoknya Bapak Bahrudin atau Bapak Masrur belum menongol ya? Aman, Pak. Ya, Pak. Mau menambahkan, Pak. Iya, gimana? Itu loh, Pak, tentang pinjam meminjam, Pak. Ya. Di situ kan ada yang meminjam, katanya ini barang sudah saya kembalikan kok, Pak. Nah, yang dipinjami belum. Tadi belum ada di tas saya kok. Itu gimana itu, Pak, penyelesaiannya itu, Pak? Oh. Antara yang peminjam dan yang dipinjam itu kok sama-sama ngotot bahwa barangnya itu yang meminjam itu sudah dikembalikan, yang dipinjami katanya belum. Itu gimana itu? Waktu itu minjam apa, Mas? Ya minjam pulpen Pak untuk mengerjakan tugas. Iya. Nah, seharusnya bagi yang peminjam itu ketika terjadi seperti itu seharusnya ketika mau mengembalikan itu paling tidak itu ada saksi yang ada temannya atau temannya yang menyaksikan agar menjadi penguat. Nah, ketika mengembalikan barang, oh ini saya sudah mengembalikan, itu saksinya teman saya, misalnya temannya Pak Ahmad Humedi atau siapa gitu. Kalau nggak percaya silakan tanya gitu. Tapi kalau misalnya
tetap aja ngotot, mengakunya belum ya, tapi kenyataannya kata Pak Ahmadnya itu sudah dikembalikan. Ya baiknya ya, sebaiknya ya digantikan aja lah dengan yang baru gitu, biar Ditulis tenang. nanti ya Pak kalau pinjam-pinjam. Iya. Oke, Pak. Ya, Pak. Ya. Nangis Pak kalau disuruh membelikan yang baru Pak. Oh, iya. Ya, terima kasih atas diskusinya untuk hari ini. Terima kasih anak-anakku yang saya cintai dan yang saya banggakan. Anak-anakku memang tampan-tampan dan cantik-cantik ya. Tetap semangat dalam belajar meskipun dari tadi hanya sekedar berdiskusi seperti ini saja. Jangan lupa untuk pelajaran selanjutnya kita pada subtema selanjutnya nanti ke jam pelajaran minggu besok, hari besoknya rukun dan syarat pinjam. Terima kasih atas anak-anakku atas adanya. Selanjutnya ucapkan berdoa, terima kasih ya, berdoa dulu sebelum menyelesaikan pelajarannya. Silakan dipimpin oleh ketua kelasnya, Mas Yenal. Siap. Ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. Sudah, Pak. Ya, udah ya. Terima kasih. Tetap semangat anak-anakku ya. Pesan Pak. Bapak, ya pesan Bapak karena sekarang lagi musim hujan, jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan, jangan suka hujan-hujanan ya, dan tetap mengerjakan tugas di rumah. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Syukron, Pak Guru Agus Solihin, Masya Allah.